FIFA Matchday Timnas Indonesia digelar di Stadion Manahan Solo. Jadwal Timnas Indonesia versus Kamboja di SEA Games 2023. Malaysia resmi tersingkir usai dihajar Vietnam, Thailand menang mudah. Timnas U22 Indonesia disebut calon juara SEA Games setara Thailand dan Vietnam. Elkan Bagot selesaikan musim, akankah dibawa ke divisi Championship? Calon pemain naturalisasi Indonesia Iver Jenner tampil sebagai starter saat Young Utrecht melawan FC Den Bosch pada laga divisi Liga kedua Belanda. Sayangnya Iver Jenner gagal membantu klubnya meraih kemenangan. Pada laga yang digelar di Stadion Galgenwaard Utrecht Selasa 9 Mei 2023, Young Utrecht dipaksa bermain imbang dengan skor 0-0. Sementara itu Iver Jenner tak tergantikan sepanjang laga. Dengan hasil ini Young Utrecht gagal meranjak ke posisi dasar klasemen Liga kedua Belanda. Klub Iver Jenner tersebut memperoleh 27 poin dari 36 laga yang telah dijalaninya. Menpora Dito Aryo Tejo menyebut bahwa Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah akan menggelar salah satu laga FIFA Matchday Timnas Indonesia. Dikatakan Dito Aryo Tejo, Stadion Manahan sangat layak menggelar pertandingan internasional. Sebelumnya, Stadion Manahan termasuk dalam venue pagelaran Piala Dunia U20 2023. Ya, di samping itu Dito Aryo Tejo menuturkan laga yang dimainkan di Stadion Manahan Solo dapat menjadi obat pelipur lara bagi masyarakat Solo seusai pembatalan Piala Dunia U20 2023. Malaysia resmi tersingkir lebih cepat setelah kalah dalam pertandingan melawan Vietnam. Sementara Thailand menang besar atas Laos. Ya, Malaysia kalah 1-2 saat melawan Vietnam tersaji divisa ke Stadion Phnom Penh dalam matchday ketiga grup B. Hasil itu membuat Malaysia dipastikan gagal lolos ke semifinal SEA Games 2023. Mereka tersingkir bersama Singapura dan juga Laos. Laos yang telah dipastikan tersingkir dibantai oleh Thailand dengan skor 1-4. Tim Gajah Perang mencetak gol melalui Yotsakon Burapa dan juga Tirasa Koi Pamai. Pelatih Malaysia Ella Farasan mengaku harus menerima kenyataan anak asuhnya gagal lolos ke semifinal SEA Games 2023. Soal kekalahan timnya, Ella Farasan menyoroti kondisi lapangan Stadion Visaka. Ia mengatakan kondisi lapangan sangat buruk karena hujan deras yang terjadi. Vietnam U22 bermain bagus tetapi cuaca hari ini membuat lapangan sangat buruk. Sulit bermain sepak bola, kata Ella Farasan. Vietnam dan Thailand lolos ke semifinal. Kedua tim ini berebut posisi puncak klasemen grup B dengan poin yang sama, yakni 9 poin. Namun Thailand saat ini lebih berada di atas, lantaran unggul selisih gol atas Vietnam sebesar 2 angka. Vietnam dan juga Thailand akan saling berhadapan pada laga pamungkas grup B SEA Games 2023. Pemenang dipastikan akan menjuarai juara grup dan tak melawan Timnas Indonesia U22 di semifinal. Menjadi sorotan, ruang ganti Timnas Kamboja di SEA Games 2023 ternyata cukup mewah. Berbeda dengan apa yang terlihat dengan ruang ganti Timnas Indonesia. Hal ini terungkap dalam sebuah unggahan akun Instagram @ffc_official_ig. Ya, dalam unggahan tersebut terlihat mewahnya ruang ganti squad The Angkor Wat Warriors. Terdapat tempat duduk mewah yang cukup empuk, serta tempat menggantungkan jersey yang hendak dipakai untuk pertandingan. Berbeda dengan yang ditunjukkan pada ruang ganti Timnas Indonesia yang di dalamnya terdapat kursi kondangan. Winger Timnas Indonesia U22 Fajar Fatur Rahman mengaku ada tekanan jelang laga melawan Kamboja pada partai pamungkas grup A SEA Games 2023. Ya, meski begitu skuad asuhan Indra Safri tak ingin meremehkan di laga pamungkas ini, termasuk top skor sementara SEA Games 2023 Fajar Fatur Rahman. Ia mengakui kalau pada laga melawan Kamboja pasti ada tekanan dari supporter. Pastinya tidak gampang karena bermain di rumahnya sendiri dan penuh supporter. Pasti ada tekanan, tapi saya yakin anak-anak bisa mengatasinya dengan baik, pungkas Fajar Fatur Rahman. Nasib Timnas Kamboja U22 di ujung tanduk pada gelaran SEA Games 2023. Sebagai tuan rumah, mereka terancam gagal lolos ke semifinal sepak bola putra. Ya, sementara itu syarat untuk menjadi runner-up dan juga lolos ke semifinal akan sangat berat buat Kamboja, karena harus melawan Timnas Indonesia U22 di laga terakhir. Ya, Kamboja wajib mengalahkan Timnas Indonesia U22 di pertandingan terakhir sambil berharap Myanmar kalah dari Filipina. Dan jika syarat ini terpenuhi, Kamboja bakal punya 7 poin dan Myanmar 6 poin di klasemen akhir grup A. Indonesia akan menghadapi Kamboja pada laga terakhir grup A SEA Games 2023. Duel Indonesia versus Kamboja akan digelar di Stadion Nasional Olimpiade Phnom Penh Rabu 10 Mei malam dan disiarkan langsung di RCTI mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat.
Ya, sementara itu laga melawan Kamboja menjadi pertandingan pertama yang dilakoni Timnas Indonesia U22 pada malam hari di SEA Games 2023. Pasalnya di 3 laga sebelumnya Timnas Indonesia U22 selalu bermain di sore hari. Ya, kondisi ini berbeda dengan Kamboja yang dalam 3 pertandingan sebelumnya selalu bermain di malam hari. Timnas Indonesia U22 sudah memastikan tiket semifinal cabur sepak bola putra SEA Games 2023 Kamboja. Langkah tim asuhan Indra Safri itu pun begitu mulus. Di 3 pertandingan awal dengan sapu bersih kemenangan plus clean sheet. Dan kemampuan manajerial Indra Safri akan dipertaruhkan di laga terakhir babak penyisihan. Ia perlu menjaga kondisi pemain untuk mengarungi fase gugur setelah lawan Kamboja. Ketajaman serangan, solid dalam bertahan dan juga kondisi fisik plus mental pemain adalah beberapa hal yang perlu dijaga oleh Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Karena rintangan bakal semakin berat seiring dengan langkah menuju final yang kian dekat. Timnas Indonesia U22 sejajar dengan Thailand dan Vietnam sebagai calon juara SEA Games 2023. Hal itu diungkapkan Wes setelah anak asuhnya menelan kekalahan telak 1-4 dari Thailand. Ia memberikan apresiasi Timnas Indonesia U22, Thailand dan juga Vietnam. Thailand juga sangat kuat dengan 3 kemenangan yang mereka raih dan juga penguasaan bola mereka. Mereka memiliki pertahanan yang sangat kuat dengan umpan-umpan mematikan. Indonesia U22 juga calon juara. Ia melanjutkan. Kapten Timnas Indonesia U22 Rizky Ridho optimis bisa membawa pulang medali emas SEA Games 2023. Hal itu usai skuad Garuda Muda dominan di fase grup. Saya bersyukur atas hasil 3 pertandingan kemarin. Saya harap dengan kemenangan yang sudah kami raih membuat kami lebih baik lagi ke depannya dan bisa bawa pulang medali emas, ucap Rizky Ridho. Ya, kendati begitu pemain anyar Persija Jakarta ini mengakui timnya masih perlu diperbaiki kesalahannya. Selanjutnya mereka akan fokus menghadapi Kamboja. Ipswich Town promosi ke divisi Championship, tetapi Elkan Bagot dalam posisi tak diuntungkan setelah peminjaman gagal. Ya, Elkan Bagot tak bisa membuktikan diri saat dipinjamkan ke Central Town FC di Liga 2, kasa yang sama dengan Ipswich musim ini. Ya, sementara itu pemain berusia 20 tahun itu tampak mengakui hal itu sebagai titik terendah pada musim ini. Musim 2022-2023 berakhir, banyak titik tertinggi, titik terendah dan pelajaran, tulis Elkan Bagot di Instagram. Persib Bandung kembali menunjukkan pergerakan cepat. Setelah sebelumnya mendatangkan Rian Kurnia, kini Persib kembali merekrut pemain potensial Edo Febriansyah. Ya, bergabungnya bek Timnas Indonesia itu diumumkan lewat media sosial Instagram pada Senin 8 Mei 2023. Edo didatangkan dari tim promosi Liga 1 Rans Nusantara FC. Tercatat sejak November 2021, Edo telah mencatatkan 11 kali bersama Timnas Indonesia. Edo Febriansyah menjadi pelapis Pratama Arhan di posisi bek kiri tim Garuda. Di laga melawan Kamboja, Indra Safri bisa menentukan 2 pilihan. Ya, Indra Safri bisa memilih mengistirahatkan pemain yang sudah diplot untuk tampil di semifinal atau memilih menggunakan duel lawan Kamboja untuk mengasah formasi jelang semifinal. Sementara itu, bila Indra Safri memilih mengistirahatkan pemain, hal itu berarti pemain-pemain andalan akan punya waktu untuk istirahat. Namun Indra Safri juga bisa memilih untuk memoles formasi untuk persiapan jelang laga semifinal. Ya, tiap pilihan memiliki keuntungan masing-masing. Dan bukan mustahil pula Indra Safri juga memilih jalan tengah di antara keduanya. Pelatih Bali United Stefano Cukura kembali menagih janji PSSI yang pernah merencanakan kompetisi Piala Indonesia sebagai pendamping Liga 1. Menurut Teko, wacana penambahan kuota pemain asing dikhawatirkan membuat pemain lokal semakin tersisih, sehingga mereka harus berkompetisi di turnamen pendamping. Ya, sementara itu Piala Indonesia digaungkan saat PSSI era kepemimpinan Muhammad Iriawan. Dan di era Erick Thohir PSSI sama sekali belum menyinggung nasib Piala Indonesia. Dan akhirnya Teko pun kembali menagih rencana digelarnya kompetisi Piala Indonesia. Pelatih Bali United Stefano Cukura alias Teko mengusulkan kepada operator kompetisi untuk menggelar Piala Presiden dan Piala Indonesia guna menyiasati opsi perubahan komposisi pemain asing untuk musim depan. Menurutnya Indonesia masih kekurangan kompetisi bola, sehingga ia mengusulkan ada tambahan kompetisi yakni Piala Indonesia sehingga total akan ada 3 kompetisi. Lebih bagus ada Piala Presiden, Liga 1 sama Piala Indonesia, karena banyak negara lain punya minimal 3 kompetisi yang terlaksana, tambah mantan arsitek Persija Jakarta tersebut. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel.
Salam olahraga.